Perkenalkan, nama saya Nasrani Gloria Gurning, saya dari kelas 2 SIA. Di sini saya akan menjelaskan video praktikum pertemuan 2. Pertama-tama kita akan membuat proyek baru. Pilih empty views activity dan ubah nama proyeknya. Setelah kita membuat proyek baru, akan tampil seperti ini. Kita akan menunggu menjadi tulisan yang dari awalnya proyek menjadi Android. Selanjutnya di sini ada file Kotlin dan Java, dan kita akan membuat package baru di com.example.hamworkrunny. Klik kanan, klik new. Setelah itu pilih package. Buat nama package-nya. Setelah ada package baru, kita akan membuat Kotlin class or file, di mana kita akan memilih jenis yang file. Di sini saya akan membuat namanya. Nah, setelah sudah seperti ini, maka kita akan membuat lagi activity baru. Klik kanan, pilih activity, dan pilih empty views activity. Pada namanya saya akan membuat menjadi second activity. Nah, sudah seperti itu, finish. Setelah seperti ini, akan terauto-generate layout terbaru dengan nama activity second juga. Setelah itu, kita bisa melihat device kita. Klik kanan, dan periksa device-nya. Di sini saya memakai Pixel 7a API 27. Nah, setelah itu, kita akan ke kita akan ke second activity. Di sini sudah ada second activity-nya yang berisi inisialisasi value dari keliling yang terdiri dari sisi persegi, hitung keliling, dan hasilnya. Di sini juga ada inisialisasi value panjang persegi panjang, lebar, dan hitungnya. Di sini ada penggunaan logika if, di mana value dari keliling itu adalah 4 dikali sisi, dan hasilnya adalah hitung persegi sama dengan sisi dan diambil dari parameter sisi, dan keliling diambil dari parameter keliling. Nah, untuk hitung keliling persegi panjang, ada inisialisasi, ada penggunaan logika if juga, di mana value keliling adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Dan hasil perhitungan persegi panjang adalah panjang, di mana diambil dari inisialisasi panjang, lebar diambil dari inisialisasi lebar, dan keliling diambil dari inisialisasi keliling. Selanjutnya adalah tampilan layout-nya, di mana saya menggunakan edit text untuk ID dari sisi persegi panjang, untuk memasukkan berapa persegi panjangnya, dan untuk buttonnya berisi teks hitung kelilingnya,
Dan ketika diklik akan muncul di text view hasil dari keliling persegi panjangnya. Nah, berikut tampilannya, di mana untuk edit text. Di mana untuk edit text. Di mana untuk edit text yang pertama ada penggunaan 3 constraint dari start, top, dan end. Dan untuk button dari hitung keliling persegi panjang ini menggunakan 3 constraint juga, di mana ada start, button yang menyambung ke edit text, dan ke end. Selanjutnya adalah hasil berupa text view. Ada 3 penggunaan constraint juga, seperti start, top, dan end. Selanjutnya di sini juga ada penghitungan persegi panjang dengan menggunakan edit text dengan ID memasukkan panjang persegi panjang. Dan edit text yang kedua untuk memasukkan lebar dari persegi panjang. Dan ada penggunaan button dengan teksnya hitung keliling persegi panjang dan hasil dari kelilingnya menggunakan text view. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini untuk edit text ada 3 constraint di mana ada start, dan pada constraint-nya yang kedua dia nyambung ke atas yaitu ke keliling persegi, dan end of constraint. Kedua, penggunaan edit text juga ada 3 constraint juga, start, top, and end. Dan pada button hitung keliling persegi panjang ada 3 penggunaan constraint juga, start, top, dan end. Nah, di sini ada hasilnya berupa text view dengan 3 penggunaan constraint juga. Ada start, top, and end. Di mana penggunaan constraint ini penting untuk mengatur seberapa presisi button edit text-nya maupun text view-nya. Jika kita pindahkan constraint ke kiri atau ke kanan, maka button yang lainnya akan mengikut, atau ke atas kita pindahkan, dia akan mengikut juga. Nah, kita bisa menjalankannya. Saya memakai Pixel 7a dan akan kita running. Nah, sebelum dari ini kita ke manifest yang berisi Android manifest, di mana kita akan mengubah penggunaan intent filter yang awalnya berada di sini. Nah, sebelumnya ada di sini, kita pindahkan ke atas, ke dalam. Nah, dan untuk penggunaan ini yang seharusnya false, kita ubah menjadi true, dan di bawah dari true menjadi false. Kembali lagi ke running device kita memasukkan perseginya, masukkan sisi persegi, kita klik button, dan akan muncul di text view kelilingnya. Dan untuk persegi panjang, inputkan panjangnya, dan inputkan lebarnya. Dan tekan button hitung keliling, maka hasilnya telah muncul di text view.
Selanjutnya ada penggunaan dari log chat, di mana kita bisa melihat history atau riwayat dalam pemrosesan dari kodenya atau device-nya. Dan kita bisa menemukan tidak ada yang merah ataupun error pada saat menjalankannya. Sekian dari video penjelasan saya mengenai video praktikum pertemuan 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.